Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku Zan Abdullah. Nah guys, di video kali ini aku bakalan bahasin Q&A yang udah aku posting di Instagram storyku. Ini banyak banget nanya-nanya yang muncul gitu ya, dan aku akan jawab satu persatu ya. Kalau waktunya durasinya panjangan ya aku bahas semua, tapi kalau kepanjangan ya sebagian aja dijawab kayak gitu. Oke, ini aku pilihin dulu kira-kira yang cocok. Yang pertama kira-kira apa? Oke, ini ada pertanyaan yang pertama dari Khoir_Al-Ghifari. Cara menguatkan akun plus BM plus fanspage bank. Well, mungkin teman-teman yang udah sering iklan, udah sering ngerasain banget nih yang namanya BM banned, fanspage banned. Itu solusinya seperti apa? Jadi gini, memang si Facebook itu gampang sekali ngeban akun. Kalau kita biasanya sebut itu random ban. Random ban itu kalau bahasa ininya ya, bahasa aslinya nih ya, itu banyak polisi yang lalu lalang patroli. Tapi anehnya yang patroli ini robot, dan robotnya sering banget melakukan kesalahan yang dimana sebenarnya kita nggak salah, tapi kita dipentung gitu, kita dimatiin gitu loh akunnya kita. Nah, terus cara menguatkannya kayak gimana gitu ya? Sebenarnya kalau dibilang cara menguatkannya sih, kalau aku sih nggak ada ya. Nggak ada. Kenapa dibilang nggak ada? Karena sekuat-kuatnya akun kalian pasti akan ada momennya di mana polisi itu patroli dan ngecek gitu loh. Ya, misalnya nih, wah kalau misalnya pengen lebih kuat kalian harus pakai BM yang lama gitu. Wah kalau mau kuat fanspage kalian diiklanin dulu pakai boost post gitu kan. Coba aja gitu. Pasti kalau yang namanya Bennett, Bennett aja. Jadi solusinya Pak Mazan, ya udah lakuin aja semuanya, yang penting nggak ngelanggar, yang penting tidak melanggar ketentuannya Facebook lah. Insya Allah kalau misalnya kayak gitu bakal nama-nama dia. Ya, kalau misalnya nggak kuat juga nih, gimana? Ya udah, solusinya udah sering kubahas. Ganti akun atau aju banding, selesai. Kayak gitu. Jadi kalau permasalahan ini ya teman-teman nggak usah terlalu pusingin lah kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi dari Zeus_Ridwan. Teknik closing sama customer service. Well, teman-teman, jadi zaman dulu itu aku masih pakai cara WhatsApp ya. Jadi aku punya banyak CS yang dimana tugasnya ngebalesin chat customer gitu. Tapi minusnya adalah kalau kita pakai yang kayak gini nih, kita otomatis butuh banyak CS. Udah gitu kita harus nemuin formula cara closingin customer itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau Mas Zan dulu caranya gimana ya? Pertama kita harus tes. Kita harus tes punya pola closingan tuh kayak gimana, kita harus tes. Misalnya oke, pertama kita pakai kata-kata, nanya nama. Kedua kita nanya alamat. Ketiga nanya pembayaran mau gimana. Itu polanya dibuat gitu. Terus kalau misalnya saran aku, teman-teman harus mulai start cobain pakai form, pakai order online. Kenapa? Karena itu sangat meminimalisir banget yang namanya butuh CS gitu. Mungkin ya formnya sampai 500 gitu, atau formnya sampai 1000, mungkin cuman 2-3 cukup. Tapi kalau pakai WhatsApp 1000 chat, nggak mungkin 3 orang cukup, tuh nggak mungkin. Karena CS itu maksimal banget tuh 100 chat. Ya, itu kalau produknya gampang di closingin, kalau produknya susah, buyar gitu. Jadi dicobain. Tetapi kalau memang ternyata produknya teman-teman itu nggak bisa pakai OO, mungkin karena jasa atau mungkin orangnya perlu konsultasi, ya jangan gitu ya, jangan ya. Yang penting utamain lah yang kalau misalnya emang bisa OO, kalau nggak ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tekniknya seperti apa, adalah dites atau enggak, coba belajar, atau bentar lagi nih ya, itu bakalan ada bukuku launching, namanya bukunya 1 miliar dari Facebook Ads. Dan di buku itu aku tulis tuh teknik customer service itu seperti apa. Tungguin aja bukunya, bentar lagi launching. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi dari Mas Damar Hanif ya. Tips interest dong mas, biar ngena produknya ke tujuan. Well, ngomongin masalah interest, aku pernah ngiklanin sebuah produk yang dimana produk itu adalah buat bersih-bersih kuping. Tapi teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Ketika aku ngiklanin produk itu, aku mau tes emang interest itu kayak gimana sih? Apakah benar ketika kita ngiklanin seperti itu akan ketuju ke orang tersebut? Jawabannya tidak. Kenapa kok bisa tidak? Karena gini loh, pada saat aku ngiklanin kuping, itu aku ngiklanin ke interest yang namanya travel. Orang yang suka traveling. Winning nggak? Winning. Profit nggak? Profit. Nah, jadi aku bingung. Oh, berarti orang yang suka traveling, suka produk-produk kayak gini. Ini kan produk cecek. Jadi sebenarnya, walaupun misalnya kita jualan produk yang biasa aja, yang murah, tapi kita targetin ke luxury, ke orang yang suka kapal pesiar, ke orang yang suka hal-hal branded, mahal. Tapi ketika kalian iklanin ke sana, mereka nggak akan beli. Kenapa? Karena bukan mereka yang seperti itu. Maksudnya apa? Ketika kita ngiklanin produk yang murah, otomatis kontennya agak ya
kata-katanya begitu, landing page-nya acak-adut. Orang-orang yang punya jiwa branded melihat ini apaan sih, dia nggak akan beli gitu loh. Jadi kalau ngomongin masalah interest, yang penting masih relevan dengan produk yang kalian jual ya. Dan ini udah aku ajarin kok ke ratusan bahkan ribuan murid yang belajar sama aku. Udah, interest tuh jangan pusing-pusing. Dan yaps, mereka profit. Mereka yang punya brand, mereka yang punya jasa, mereka yang nggak punya produk pakai cara unik yang aku ajarkan, mereka profit bisa gitu. Berarti kan terbukti bahwa ilmunya bener, apalagi tentang interest kayak gitu. Oke guys, mungkin video kali ini itu aja. Ternyata Q&A-nya terlalu panjang dan videonya juga udah lumayan panjang banget nih ya. Terima kasih yang nonton video kali ini. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian pengen dijawab-jawabin, komen aja di kolom sini ya, di kolom YouTube gitu ya. Nanti aku akan bikin next Q&A buat jawab-jawabin pertanyaan kalian semua. Oke, thank you banget udah nonton video kali ini. See you in the next video.